Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview yang kemarin Monster dapat dari Treasure Cafe ya. Nah, ini kemarin yang belum lihat videonya yang di Treasure Cafe saya silahkan lihat yang judulnya Treasure Cafe Rak Zuldum ya. Itu waktu live juga saya. Oh ya, buat yang belum pernah join live ya silahkan join live ya. Itu saya setiap hari live jam habis maghrib sampai jam 10 malam ya. Yang mau join guild juga silahkan. Nanti seringnya admin ya ataupun cek oleh adder ya. Nanti akan gabung di live saya ya. Itu kalian bilang nanti di sana ya. Soalnya saya nggak ada waktu buat ngurus guild ya. Kurang lebihnya seperti itu, langsung saja saya rank up sampai level maksimalnya. Kita akan bahas semuanya mulai dari trade, era, dan rune relic dan lain-lain ya. Nah, sudah sampai 130. Ini Rak Zuldum, eranya galaktik ya, sudah jalan 1 tahun lebih ya. Ya memang ya bisa dibilang kalau dibuat PvP ataupun push trophy ya ini kurang bagus kalau untuk player ya, kelas menengah ke atas. Karena kelas menengah ke atas itu seringnya sudah punya 3 ancestor ya. Nah, jika ini untuk pemain baru ya ataupun player comeback ya, player comeback atau player baru ini masih worth it. Kenapa ya? Memang masih bagus ya. Dia ini setauku attacker. Sebentar. Nah ya, magic. Attacker berelemen magic dan kegelapan dengan penambahan kerusakan dan juga VR. Itulah yang diandalkan sama Rak Zuldum ini ya. Ini untuk yang tak pakai skill-skillnya seperti ini. Mana? Oh ini. Nah, sudah. Nah, yang paling tak suka iya kayak gini. Ya, skill-skillnya. Kalau mau kalian contoh silakan. Ya, sudah ya. Nah, kita bahas mulai dari elemennya dulu. Elemen dia mempunyai magic dan kegelapan ya, dua elemen. Biasanya kalau dua elemen gini itu bisa dibilang lumayan mendekati ke bagus. Yang bagus apa? Biasanya seringnya ya, double magic ataupun double kegelapan, double tanah, double like. Ya, pokoknya yang double-double tapi sama ya. Double tapi beda itu biasanya sedang ya. Biasanya. Kalau cuma satu elemen biasanya kurang bagus ataupun eranya sudah terlalu lama ya. Nah, untuk evolving trait dia memiliki 5 evolving ya. Untuk R0, teman-temannya itu bilangnya R0 ataupun level 100. Dia sudah bisa mendapatkan kebal dari kontrol, itu bagus sekali. Ini monster Rakzul ini ya. Dia attacker itu sudah seperti artefak versi 2. Kalian tahu sendiri untuk artefak ya, tidak bisa diberikan efek kontrol dan tidak bisa diberikan efek tortur ya. Dan tidak bisa diberikan double damage, sorry bukan double damage, tidak bisa diberikan efek positif ya, entah itu double damage, triple damage, evasion, pokoknya yang efek positif warna hijau itu tidak bisa kalau artefak versi 1. Nah, dan juga tidak bisa diberikan efek negatif seperti blind, uh, minor blind ya, guardon, banyak banget nggak bisa. Dia itu ya gitu-gitu aja kalau artefak versi 1. Nah, beda dengan artefak versi 2. Artefak versi 2 ini bisa diberikan efek negatif dan juga bisa juga diberikan efek positif. Jadi saya lebih suka seperti ini. Kebal dari kontrol dan kebal dari tortur itu digabung menjadi satu ya. Ini ada kebal dari tortur. Nah, untuk yang kebal dari kontrolnya ini trait pertama. Jadi untuk player comeback walaupun levelnya dapatnya level 100 doang ya, R0 ya, itu sudah bagus karena sudah mempunyai kebal dari kontrol ya. Tidak bisa diberikan efek possession, corruption, freeze, stun. Ya pokoknya yang dikontrol-kontrol kayak gitu nggak bisa ya. Dia kebal. Nah, ini bagus sekali. Nah, untuk evolving kedua ataupun level R1, level 110 ya. Teman-teman bilangnya itu R1 selingnya. Rank 1 kayak gitu. Dia memiliki kebal dari bleeding ya, lumayan bagus daripada nggak ada, daripada cuma 3 evolving trait ya. Evolvingnya ini lumayan ada penambahan kebal dari bleeding, hanya saja lebih bagus kalau kebal dari abomination ya. Cuman nggak apa-apa, ini nggak penting. Kenapa saya bilang nggak penting ya, ya mungkin kalau level 130 ke bawah ya memang lumayan penting. Cuman kalau level 140 ke atas kan dia sudah berevolusi menjadi kebal dari tortur. Jadi di atasnya kebal dari bleed, di atasnya lagi kebal dari abomination. Jadi yang urutan tertinggi adalah kebal dari kontrol dan kebal dari tortur, itu mantap sekali ya.
itu sudah gabungan seperti artefak ya. Apalagi dia bisa diberikan efek boost damage, double damage, triple damage, evasion, regenerasi. Pokoknya efek-efek positif bisa masuk semuanya ya. Nah, kebal dari bleeding, dia akan kebal dari bleeding ya. Nah, kalau untuk yang ini trait yang ketiga ini yang lumayan kurang menurut saya. Kenapa? Urutan yang trait seperti ini itu ada berapa ya? Seharusnya cuma ada tiga, cuman ada evolusi yang lain ya. Contoh seperti ini, hardened seperti ini ya. eh, Tugasnya apa Hardenet itu? Tugasnya memiliki peluang 20% ya, 20% saja waktu dipukul musuh itu bisa meleset. Jadi kalau monster musuh mukul Zul'Dum dengan keterangan miss ya, maka kerusakan yang masuk nol, dan efek-efek tortur entah skill, efek kontrol semuanya nggak masuk. Efek debuff, efek buff itu nggak masuk semuanya ya, karena dia memiliki hardened, memiliki peluang. Jadi kalau miss kalian berarti beruntung 20%-nya menyala. Itu kegunaan hardened. Nah, kok bisa dibilang kurang bagus Bang? Di atasnya memang masih ada lagi, ada. Namanya seperti Taug ya. Hardened dievolusi menjadi Taug, yaitu peluangnya 35%. Di atasnya lagi ada yang namanya Bulwark, itu 50% ya. Dan juga Bulwark itu ada kesamaan, yaitu apa? Yaitu Super Demons. Dia memiliki peluang 50% dan juga plusnya kebal dari Burn dan Ignite ya. Itu adalah Super Demon. Jadi Super Demon dan Bulwark itu hampir seperti saudara, dan juga ada yang Demon seperti biasa. Kalau Demon biasa itu memiliki peluang 25 ya, lebih sedikit. Ini 20%, kalau Demon 25%. Super Demon 50%. Kalau Demon biasa itu juga kebal dari Burn dan Ignite ya. Jadi kalau untuk yang seperti Demon, Super Demon itu nggak masalah untuk Rak Zul'Dum. Kenapa ya? Karena dia kebal dari tortur ya. Kebal dari semuanya itu malah lebih bagus. Nah, ini untuk R4 ataupun level 140, dia kebal dari semua tortur. Contohnya apa? Burn, Ignite, Poison, Bleed, Nightmare, Quicksand, Drowned, Sunburn, Electrified, dan lain-lainnya. Nanovarius, Shock ya. Itu bagus sekali ya. Kebal dari tortur ini adalah SC ya, status caster ya, kurang lebihnya yang warna hijau itu ya. Nah, itu bisa habis beberapa turn, mungkin tiga giliran. Seringnya 3 giliran sampai 2 giliran ya kalau kebal dari torturnya ini, karena warna hijau ya. Kalau warna biru ini permanen, kecuali di try disablet sama musuh ya. Ini bagus sekali. Kombinasi dengan kebal dari kontrol dan kebal dari tortur. Ini punya Rak Zul'Dum. Ini kalian pakai di Cavern of Ascension setiap hari buat ngedapetin cal ya, itu masih worth it menurut saya, karena trade-nya super duper bagus ya, seperti itu. Nah, kalau untuk trade kelima atau level max ya, 150, dia di awal giliran memberikan SC area nightmare. Untuk yang belum tahu, waktu Rak Zul'Dum mendapatkan giliran yang pertama, dia menyebarkan semua efek minus yaitu nightmare ke semua musuh ya. Jadi nanti semua musuhnya terkena nightmare. Jika musuhnya mau mendapatkan giliran atau mau ambil giliran, dia terkena 10% kerusakan bertipe elemen dark dan juga menghilangkan 10% stamina. Jika musuhnya lemah terhadap elemen kegelapan, ataupun bisa dibilang monster musuh memiliki elemen earth ya, ataupun natur, sorry bukan natur, tanah ya, tanah. Karena tanah itu lemah terhadap efek kegelapan, jadi dia akan lemah terhadap nightmare ya. Itu kerusakannya bukan cuma 10%, tapi 25%. Itu bagus sekali ya, karena dia attacker ya. Ini trade yang menurut saya bagus sih. Ini seperti ya artefak menurut saya ya, artefak versi 2 bagus sekali. Ini masih sangat-sangat tak sarankan buat kalian kalau mau diambil ya, seperti itu. Nah, untuk skill 1, 2, 3, 4 nanti tak bahas di Dengwon, sekalian diuji coba ya. Ini ya, langsung saya skip ke special skill ataupun ultimate. Ya, ini. Kata Cataclysm of Despair. Oh, susah namanya. Yang pertama, dia menonaktifkan trait semua musuh. Ya, jadi untuk trait seperti ini ya, evolving trait ini ya, semua musuh dinonaktifkan atau dimatikan selama 3 giliran. Ya, jadi selama 3 giliran monster musuh tidak punya trait sama sekali. Ya, seperti itu. Nah, setelah dimatikan, dia menghilangkan efek positif. Entah itu jadi untuk urutannya seharusnya efek positif dulu ya. Efek positif dulu. Semisal musuhnya punya evasion,
terus punya space time, pokoknya yang nggak bisa dipukul ya. Nggak bisa dipukul itu kan repot, jadi nggak bisa di try disable, nggak bisa dikasih kerusakan, nggak bisa dikasih apa namanya ya, tortur ataupun efek debuff lain-lainnya, itu dihilangkan dulu. Jadi semisal musuh punya efek positif yang warna hijau di bawah bar stamina musuh, itu semuanya dihilangkan dulu. Entah evasion, space time, double damage, triple damage, double stamina, regenerasi stamina, pokoknya yang warna hijau, semua yang efek-efek positif dimiliki musuh itu dihilangkan ya. Nah itu setelah dihilangkan, dia memberikan kerusakan very heavy untuk semua musuh bertipe elemen kegelapan. Untuk yang belum tahu very heavy ini urutan kerusakan keberapa, dia urutan kerusakan ke-3,5. Jadi kita membahas attacker, kita harus tahu spesialisnya dan juga urutan kerusakannya ya. Attacker itu spesialis memberikan kerusakan ke musuh ya. Kalau tanker spesialis melindungi semua rekan tim. Kalau support controller ya, dia spesialis memberikan kontrol ke musuh, entah stun, freeze, possession, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa memberikan efek kontrol. Kalau support bertipe buff, itu berarti memberikan efek positif ke semua rekan tim, ataupun memberikan ataupun menghilangkan semua efek-efek negatif untuk semua rekan tim, ataupun memberikan giliran ke rekan tim. Itu tugasnya support buff. Kalau support debuff bang, banyak banget. Support debuff itu entah memberikan seperti efek-efek tortur ya, tortur seperti tadi, nanovarius, bleeding, dan lain-lain. Atau kan memberikan efek apa namanya, guardon, memberikan total blind, minor blind, ataupun blind, memberikan dash. Banyak banget kalau untuk support debuff itu ya. Pokoknya yang warna merah di bawah bar stamina musuh itu tugasnya efek debuff ya. Nah, setelah diberikan kerusakannya, oh sorry, urutan kerusakannya belum tak jelasin ya. Jadi urutan kerusakan ya itu ada 5. Yang pertama itu paling kecil dulu, low itu paling kecil, moderate itu di atasnya kecil, heavy itu sedang ya, dan masif. Masif itu urutan keempat, yaitu urutan bisa dibilang besar. Setelah itu yang terakhir ini paling tinggi, namanya insan. Itu adalah urutan instant kill ya, seperti sekali pukul langsung hilang, ataupun bisa dibilang punisher, attacker sekali pukul ya. Nah itu urutan kerusakan ya. Jadi untuk heavy ini seharusnya di urutan ketiga. Hanya saja ada tambahan very heavy, sangat sangat heavy. Jadi untuk urutannya sedang mendekati ke besar ya, bisa dibilang begitu untuk kerusakannya, dan memberikan efek VR untuk semua musuh. Untuk yang belum tahu, VR itu dia seperti stun ataupun freeze, hanya saja ada beda sedikit. Contohnya apa bang? Jadi dia memberikan VR untuk semua musuh. Semua musuh, VR itu artinya ketakutan ya, seperti dihantui kayak gitu. Nah, semua musuh yang terkena VR itu akan kalah dalam satu giliran. Setelah itu di giliran selanjutnya ya, nanti ada salah satu ya, kemungkinan salah satu ada yang ketakutan kembali. Itu adalah VR. Jadi akan ada yang kalah dalam 2 giliran juga ada. Karena ini persenannya cuma 50%. 50% mengikuti lagi. Ya, artinya ini 50% peluang untuk mengikuti salah satu yang ketakutan ya, seperti itu. Jadi kayak mantul kayak gitu, itu untuk VR ya. Kalau untuk yang pertama itu udah pasti dia akan kalah dalam giliran. Untuk yang kedua itu, jadi semua musuh memiliki peluang 50% ketakutan kembali, jadi akan kalah dalam giliran lagi. Itu peluangnya 50% saja ya. Nah, kalau untuk yang giliran awal VR itu sudah pasti ya, sudah pasti nggak mungkin nggak punya peluang, itu nggak mungkin, tanpa peluang dia langsung 100% ya. Nah ini untuk special skill tak bilang bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus sekali? Karena ya dia ngehilangin efek positif, memberikan try disable, memberikan kontrol berupa VR, kerusakannya pun besar ya. Jadi ya Kera Zuldum ini memang bagus menurut saya. Nah kita langsung ke relik. Jadi untuk relik di level up 130 itu dia mendapatkan ini, Photon Saber. Setelah memberikan kerusakan ke musuh dengan skill ya, jika targetnya di bawah 50% darahnya. Jadi semisal dia mukul musuh dan musuhnya itu darahnya di bawah 50% ya, memberikan kerusakan tambahan yaitu sebesar 1200 per elemen light atau cahaya. Bisa digunakan 1 kali. Jadi kalau untuk ini tak saranin ini
untuk yang pertama kali mukul ya, sekali pukul untuk yang giliran pertama ya, itu tak sarankan memakai skill yang bertipe multiple enemies seperti skill kedua Marvel Screams ya. Jadi dia nanti akan memberikan kerusakannya bukan hanya untuk satu musuh, untuk semua musuh. Kalau kalian pakai di one enemy untuk satu musuh saja, jadi penambahan kerusakannya ini cuma untuk satu musuh saja dan hanya bisa digunakan satu kali. Ini satu kali use, satu kali digunakan. Jadi yang tak saranin ya memakai yang tadi ya. Nah ini semisal darah musuhnya di atas 50% kan ini nggak menyala ya, nggak menyala ini ya, ini kan nggak menyala tambahan kerusakannya. Bisa diganti atau nggak diganti sih, ditambah relik seperti ini, namanya Elvira Sword. Ini tak terangkan untuk reliknya sebagian saja, bukan untuk semua. Dia bisa memberikan kerusakan tambahan bertipe elemen light juga untuk semua musuh, dan ini bisa digunakan dua kali. Kalau relik asli dari rank up itu cuma satu kali, kalau ini dua kali ya. Hanya saja ini syaratnya di atas 50%. Kalau relik asli tadi di bawah, di bawah dan di atas. Yang ini di atas ya. Nah dia juga memberikan kerusakan ya bertipe elemen api juga ya, kalau darahnya di atas 50%. Dan juga yang paling penting adalah memberikan efek tortur berupa repetanse. Jadi untuk siapa namanya ini, Rakzuldum ya, kalau kalian tak saranin memakai relik ini, kalian sekali pukul bisa memberikan 3 efek tortur, yaitu yang pertama ya, reliknya adalah Elvira Sword, ini untuk pedang, dan yang kedua adalah Torvak Mask. Kenapa saya saranin pakai dua itu ya? Contohnya seperti ini. Nah, skill kedua tak terangin di sini, bukan di denguan ya. Jadi untuk skill 1, 3, 4 ini tak terangin di denguan. Khusus skill 2 biar kalian paham ya. Ini tak terangin di sini. Kenapa saya bilang gitu ya? Dia memberikan kerusakan bertipe elemen kegelapan untuk semua musuh. Untuk semua musuh ya. Moderate itu urutan kedua. Jadi di atasnya kecil, di bawahnya sedang ya. Itu. Setelah itu memberikan efek nightmare. Ada yang belum tahu nightmare? Nightmare itu sama seperti yang di sini ya. Trade sama ya. Itu. Nah, kok saya eh, saranin untuk yang pertama pakai skill kedua, kenapa Bang? Ya karena reliknya biar aktif ya. Semisal reliknya nggak aktif, berarti darahnya musuh di bawah 50%, dia bisa memberikan kerusakan tambahan, yaitu tadi relik yang asli itu hanya kerusakan tanpa tortur. Jika darah semua musuh saat dipukul dengan skill 2, darah semua musuhnya di atas 50% semua ya. Jadi semua musuh akan terkena efek nightmare ya, ini dari skill dan dari relik, yaitu repetanse dan curse. Kalau untuk repetanse dari relik yang bergambarkan pedang, kalau untuk yang curse itu di relik yang bergambarkan topeng. Tadi tak saranin ya, Elvira Sword dan Torvak Mask, itu namanya untuk relik paling bagus untuk Rakzuldum. Menurut saya sendiri seperti itu. Kalau kalian kurang pas silahkan diganti, ataupun kalian memiliki kritik dan saran silahkan ketik di komentar. Siapa tahu membantu teman-teman kita, atau ada yang lebih bagus untuk reliknya. Itu yang tak saranin untuk yang sekarang untuk reliknya. Kalau untuk rune Bang ya, ini kan ada satu yang harus dibuka dengan gems. Jadi jangan dibuka sekarang. Kenapa Bang? Dibuka waktu ada event, seperti buka-buka rune seperti ini ya. Kalau ada event itu 50% diskon. Jadi 25 ini nanti jadi sekitar 12 atau enggak 13 gems. Setengahnya. Setengahnya dihilangin ya. Itu lumayan banget karena gems di game ini adalah hampir segalanya. Kalau untuk rune yang dipasang di Rakzuldum, menurut saya ya yang terbaik ya memakai seperti ini. Yang paling atas itu satu biji, untuk levelnya terserah, yang penting yang paling atas speed and life itu satu biji saja ya. Jadi ini untuk yang dua bijinya memakai seperti ini, levelnya terserah juga ya, sebisa mungkin di atas level 10 ya. Ini power and life seperti itu ya. Ini dua biji memakai yang merah yang paling atas, dan satu yang kuning paling atas juga. Itu untuk rune si Rakzuldum yang menurut saya yang paling bagus
ya. Nah, kita langsung coba saja. Rakzul Doom. Saberus diganti saja Rakzul. Rakzul Doom. Nah, ini kalau untuk bentuknya bagus. Lumayan besar ya, cuman kurang kekar ya karena dia di mata ancestor ya pasti monsternya lebih kecil sedikit ya. Nah, ini kalian lihat ancestor itu. Ada juga yang kurus ini, Anwir Pine Crepot ya. Razuldum ini eranya galaktik sudah berjalan 1 tahun lebih. Kita coba. Nah, ini skill 2 tadi udah tak terangin, di combo dengan relik ya. Stamina 42 dan koldonya 2. Itu bisa dibilang sedang. Kalau untuk skill 1 Magic Sacrifice. Ini cuma 0 stamina ataupun tanpa stamina. Jadi stamina habis, dia bisa memakai ini skill ke 1. Hanya saja tidak saya sarankan. Kenapa? Kalau staminanya habis ya, nanti dia giliran selanjutnya harus recharge lagi. Jadi damage bossnya ini berkurang 1 giliran kurang ya. Ini koldonya 2. Nah, untuk skill ke 1 dia memberikan ke apa namanya efek ya damage boss. Jadi kita bahas attacker tadi udah tak jelasin untuk spesialisnya, dan untuk spesialis attacker ya tadi udah tak jelasin juga. Urutan kerusakan udah tak terangin juga. Sekarang untuk urutan penambahan kerusakan ya. Penambahan kerusakan. Yang pertama, karena ada 4 penambahan kerusakan. Paling kecil dulu ya, SC Boss Damage. Itu 25% penambahan kerusakan. Yang kedua seperti ini, Damage Boss. Itu 50% penambahan kerusakan. Yang ketiga adalah double damage, 2 kali lipat kerusakan ya. Nah, kalau yang ketiga triple damage, 3 kali lipat atau bisa dibilang 2,75 penambahan kerusakan. 275 ya. Ini damage boss menambahkan kerusakan 50% ya, damage boss. Nah, dia mendapatkan efek damage boss menambahkan kerusakan 50% dan menghilangkan 10% dari total apa namanya ini? Dirinya sendiri, darahnya dia sendiri. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Nah, ini kenapa dia kok menghilangkan darahnya sendiri sebesar 10% Bang? Yaitu untuk kerugiannya. Dia itu seperti Barbatos Rex ya. Jadi dia menghilangkan 10% darahnya sendiri untuk mendapatkan efek damage boss dan juga efek 1 giliran tambahan. Ya, jadi dia setelah pakai skill ke 1, dia langsung bisa ambil giliran lagi. Nggak perlu nunggu antrian seperti yang di atas ini, enggak. Ya, bagus. Nah, untuk kalau yang gift 1 extra turn ini kan mendapatkan ekstra giliran lagi. Ini tidak bisa aktif jika Rakzuldum terkena seperti shock. Hanya saja kalau level 140 kan dia kebal dari shock karena dia kebal dari tortur ya. Nah, itu juga ada counternya lagi kalau memang sudah level max mungkin. Counternya adalah musuh yang memiliki trait antisipasi seperti ini Anwir Pinecraver. Antisipasi, dia merebut semua skill ya yang bisa mendapatkan ekstra giliran. Nah, jadi kalau ada musuh yang mendapatkan memiliki trait antisipasi, kalian jangan pakai skill 1 ya. Kenapa saya bilang begitu? Nanti giliran selanjutnya akan direbut oleh musuh yang memiliki trait antisipasi. Repot ya. Sama saja memberikan giliran ke musuh itu. Kacau ya. Itu. Nah, kalau untuk skill ketiga, Soul Offering ya, iklan soul. Iklan tengkorak ya. Stamina 42, koldonya 2. Ini bisa dibilang sedang juga. Dia memberikan kerusakan very heavy sama seperti ultimate untuk satu musuh saja ya. Satu musuh saja dan menghilangkan 20% dari apa darahnya sendiri. Kenapa kok dia malah menghilangkan darahnya sendiri Bang dari tadi? Ya karena ini seperti Barbatos Rex Bang. Saya tadi bilang ya. Dia menghilangkan 20% dari total darah sendiri. Makanya rune tadi ya, rune speed dan rune penambahan kekuatan tak saranin penambahan darah juga untuk mutatonya ya karena skillnya seperti ini ya. Dia menghilangkan 20% dari total darahnya diri sendiri. Setelah itu memberikan efek double damage untuk semua rekan tim. Kalau untuk double damage-nya ini 2 kali lipat kerusakan untuk semua rekan tim. Ya karena memang efeknya bagus jadi ngilangin darahnya juga 20% bukan cuma 10%. Ini masih worth it. Kenapa? Double damage-nya untuk semua rekan tim, Pak. Itu bagus sekali ya.
Jadi semua monster rekan tim kita itu mendapatkan 2 kali lipat kerusakan. Ya, itu bagus selama 2 giliran. Nah, dan untuk skill keempat, dia memberikan kerusakan heavy ya. Heavy itu urutan ketiga ya, bisa dibilang sedang. Bertipe elemen kegelapan untuk satu musuh saja. Setelah itu memberikan efek VR. Kalau untuk VR ini untuk satu monster musuh saja, bukan untuk semua rekan musuh, bukan untuk multiple. Jadi hanya untuk one enemy ya. Stamina 48, cooldownnya 3. Kalau untuk apa namanya ya, animasi seperti ini. Buat kalian yang mau request ataupun mau memberikan kritik dan saran, kalian ketik di komentar ya, atau mau memberikan donasi, Saweria saya, linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Tabibut, Monster Legends Indonesia.